selamat hari Sabtu semuanya. Kok tiba-tiba sepi banget sih? Ayo dong yang rame ya. Ini kan hari Sabtu, Sabtu ceria. Saya Karus, kembali menemani Anda di acara Rumpi Indah Musik Radio. Ada Daniel Pajaksana. Hari ini kita agak senada ya, hitam putih abu-abu gitu. Walaupun kehidupan ini tidak selamanya hanya hitam dan putih lah gitu ya. Kita ada beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Tapi tentunya kita mojok dulu untuk bahas hal-hal apa sih yang lagi rame banget diperbincangan. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Nah yang berikut ini adalah dari dunia yang bikin kaget. Sebenarnya dari kemarin sih ya, cuman ya gitu makin rame gitu ternyata. Yaitu tentang diduga. Ya kan, diduga atau bukan diduga sih, kemarin dari Tengku Dewi itu update di story-nya. Jadi ada netizen yang cerita ketemu sama suaminya ya, Andrew Andika yang lagi berantem itu sama Tengku Dewi kan. Andrew Andikanya kan ya pokoknya nggak ada di rumah, ternyata nginep di rumahnya diduga Soraya gitu kan. Soraya mana? Soraya itu yang suka, Soraya siapa namanya, Rashid ya. Ya itu yang bawain acara yang judulnya ada kaget-kagetnya juga gitu kan. Nah ini ada aduan netizen nih, bunyinya ini kan. Bukannya bertobat, tuh komentarnya si Tengku Dewi adalah bukannya bertobat bapaknya malah peluk-peluk cium di depan umum sama artis juga, nggak bisa berkata-kata, aku tuh seenggaknya ketok palu dulu bro, jaga sikap atuh katanya gitu ya. Nah ini ada lagi kan, ada lagi banyak, akhirnya jadi ternyata dari sini tuh banyak sekali netizen ngadu. Ada yang bilang Tengku Dewi mengaku bahwa dia sudah konfrontasi ke yang bersangkutan, rekan artisnya itu yang perempuan itu. Ya benar nggak kamu tuh kemarin di klub sama suami aku? Tapi dia bilang katanya enggak, itu kayak lagi nggak sengaja gitu ya, lagi karena ya namanya juga suasana klub gitu. Tapi banyak yang ngadu katanya enggak kok, itu kayaknya udah lama deh. Iya kan? Siapa di sini? Oh enggak, salah. Ketawa, ya katanya udah lama gitu ya kan. Emang nggak tahu, tapi kan kayaknya emang temenan, kenalnya bang udah lama, tapi hubungannya sejauh apa nggak tahu gitu ya. Cuman banyak netizen yang bilang kayak gitu, termasuk juga ada netizen yang di capture sama Tengku Dewi yang mengatakan bahwa bukan cuma sama Andrew aja, tapi pernah juga sama artis juga gitu, yang dulu juga waktu itu istrinya lagi hamil gitu kan, ada tuh di instastory-nya juga. Jadi itu siapa. Terus ada lagi yang dia bilang bahwa tentang circle-nya si suaminya itu yang nutupin aib. Mana coba instastory-nya aku baca. Gak habis pikir circle-nya bapaknya pada tahu hubungan mereka udah lama dan ngelindungi sampai nih pernah punya fake account buat pacaran berdua, CK. The real dunia tipu-tipu, serem gitu katanya. Ini baru lagi ya, ngobrolnya lewat fake account ya. Oke, setelah kemarin ngobrolnya lewat akun apa? Ojek online ya. Kamu fake account cuma buat Gen Z? Oh iya. Enggak, ternyata fake account bukan cuma buat buzzer atau buat ini ya. Ternyata buat selingkuh juga bisa. Ya itulah banyak lah. Aku tuh lewat mana sih kok? Kameranya di sini. Oh di sini, oke. Itu terus habis gitu, nah karena diduga itu adalah Soraya. Nah kalau kita lihat Instagramnya Soraya Rashid itu sudah tutup kolom komentar. Yang menarik juga sebelumnya itu di kolom paling atas itu dia ngepin. Yang dipin sama Soraya itu adalah foto waktu dia pole dance, foto waktu dia diving, gitulah foto-foto itu. Sekarang yang dipin yang paling atas sudah nggak ada. Jadi yang paling atas adalah foto-foto waktu dia beribadah umroh gitu ya kan. Udah ditutup kolom komentarnya. Nah padahal kita tuh baru banget wawancara Soraya Rashid dan kita bertanya tentang pengalaman umroh dia. Pas kebetulan hari itu, iya kan? Pas kebetulan hari itu adalah Tengku Dewi baru upload tentang suaminya yang diduga selingkuh. Hari itu juga ya kan? Coba kita lihat dulu wawancaranya Soraya. Jadi mamaku tuh kan kebetulan hari ini ulang tahun yang ke-50. Emang dia tuh pengennya tahun ini kado buat mami jodoh ya teh, katanya gitu. Ya amin. Ya, ternyata kan kandas ya, jadi kayak ya udah aku akhirnya gantiin kadonya kemarin ya umroh itu. Sebenarnya waktu itu umrohnya niatnya bersama dia juga dan keluarganya, cuman ada satu dan lain hal dia nggak mau juga. Terus ya udah kebetulan putus juga, jadi pas umroh ya udah aku luapkan lah semuanya, kayak doa-doa keinginanku, kita doa detail. Kalau misalnya doa jodoh kan katanya harus detail, ya udah aku doanya detail, nano. Terus mamiku juga emang berharap banget kayak ya udah semoga kamu cepat dapet jodoh gitu. Mbak Soraya, soal
artis yang suka DM ke cewek lain. Mbak Soraya sendiri pernah nggak di DM sama artis cowok yang udah berumah tangga ngajak ngobrol? Iya betul. Habis pulang ngobrol nggak boleh bohong kan? Nggak pernah pernah karena semuanya teman-teman aku, jadi pasti DM. Bukan DM yang kayak gitu. Teman yuk gitu. Nggak ada sih Kak, semuanya kan teman. Jadi aku merasanya nggak ada yang flirting. Aku mikirnya kayak ya udah emang temen sesama teman artis aja. Gitu. Ada nggak teman kamu yang suka nge-DM-in cewek-cewek padahal dia sudah punya istri? Ada lah. Ya muka aku gitu banget ya Mas Gusor lagi. Iya dibilang ada. Apakah yang dimaksud itu adalah Andrew Andika gitu. Tapi tadi menarik ya, di hari itu persis pada saat kita wawancara itu, pada saat hari itu juga Tengku Dewi baru mengupload tentang masalah rumah tangganya ya kan. Terus tadi juga saat di wawancara itu kan Soraya sempat cerita bahwa itu tepat hari itu atau harapan orang tuanya adalah supaya dia tuh cepat dapat jodoh. Nah aku nggak tahu deh Andrew Andika tuh nginepnya di rumah dia hari itu apa besoknya. Sudahlah, jadi pusing ya kan, sudah ya begitulah, itu hanya ya update aja ya. Ambil hikmahnya apa? Hikmahnya apa adalah kalau orang selingkuh gitu ya. Ini karena aku kemarin baru wawancara juga di podcastnya Tengku Dewi, itu banyak mungkin perempuan-perempuan yang kalau misalnya atau laki-laki juga ya. Mungkin kalau pasangannya selingkuh tuh ada di sini tuh kayak menyalahkan diri sendiri. Mungkin karena aku nggak gini, mungkin karena aku nggak gitu, mungkin aku karena kayak gitu ya. Memang dalam rumah tangga it takes two to tango. Tapi kalau ada orang yang kemudian dia berselingkuh, ya apalagi berkali-kali, ya itu berarti dalam dirinya sendiri sudah ada yang kosong, ada sesuatu yang kurang gitu sehingga perilakunya kayak gitu. Jadi ya jangan terlalu sering menyalahkan diri sendiri. Mungkin kesalahan yang sulit yang bikin kita kesel gitu ya adalah ketika kita merasa kita tuh tahu tapi tutup mata sehingga merasa dibohongin, merasa waktu terbuang gitu karena kita memberi kesempatan dan kesempatan lagi. Tapi ya akhirnya kalau dalam rumah tangga ya mau lanjut atau mau udahan itu kan adalah sebuah keputusan. Kita kalau misalnya kan banyak sekarang yang lagi rame nih netizen, di spill aib pasangannya tapi ntar kalau udah rujuk lagi gitu kan. Ya nggak apa-apa juga kalau rujuk ya kan. Karena rujuk itu bukan sesuatu yang gampang juga, bercerai juga ada tantangannya. Oke, ya sih. Nah, nih cuplikan podcastnya Tengku Dewi kita lihat. Aku nyalain diri aku terus. Aku pikir aku bukan jadi istri yang baik. Gitu. Karena dia masih mencari kebahagiaan di luar, Kak. Sekarang sih aku udah nggak mau nyalahin diri aku. Enggak. Bukan tugas aku ya untuk mengubah dia. Dia udah dewasa dan aku sudah berusaha maksimal. Kamu pengen Andrew menemani pada saat kamu melahirkan? Aku nggak tahu tuh Kak. Kayaknya kalau misalnya nemenin bakal berubah nanti ceritanya Kak. Kamu nggak ingin anak kamu, bapaknya melihat anaknya pertama kali melihat dunia? Itu kan kalau sepasang suami istri ya, kalau kasusnya kitanya udah nggak bareng gimana? Yang ada ntar aku habis sesar pingsan lagi. Bukannya malah siuman ya. Kayaknya nggak usah dulu kali ya. Nah, itu buat siapapun di luar sana yang kalau udah menikah ya, tolong setia dong ya kan. Apalagi kalau udah berencana, sepakat mau punya anak. Anak itu kan lahir harusnya disambut dua orang tuanya kalau memang dua orang tuanya hidup. Bukan satunya kemana gitu, satunya harus sendirian. Ya, baiklah kita. Ya, ini yang menarik juga komentar netizen ya, salah dua dari komentar-komentar dari netizen yang berkomentar itu adalah yang pernah sama-sama kerja bareng Soraya di acara yang ada kaget-kagetnya. Nah ini dan dua-duanya kaget, yaitu Chris Hatta dan Angelati ya. Coba kita lihat kalau komentarnya Chris Hatta bunyinya adalah gini. Oh ini suaminya si Angelati, dia nge-tag Angelati gitu ya. Terus Angelati bilang gini, aku juga kaget katanya. Yang berikutnya komentarnya Chris Hatta, ini bukan, ini komentar netizen. Uang kaget, tetot, istri orang pada kaget, centang gitu ya. Komentarnya Chris Hatta, ada mana komentarnya Chris Hatta bunyinya? Bukan, ini Nadia, ini istrinya siapa? Lutfi Agisalia, Allah kok bisa setega itu jadi manusia, mana istrinya lagi Hamidun. Yang berikutnya komentarnya, ada lagi? Inisial R katanya, pas istrinya lagi hamil juga siapa? Oke. Mana Chris Hatta? Enggak ada, kok bisa nggak ada sih? Chris Hatta bilang, nanti aja lah, cek aja sendiri. Nah, ini ada lagi nih yang mau kita wawancara juga, itu kemarin ada acara kawinan.
Dia diundang atau enggak sih? Kenapa cuma anaknya doang yang ada, dianya nggak ada? Ada Natalie Holscher, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Natalie Holscher, artis kelahiran 1992 yang pernah menikah dengan komedian Sule pada November 2020 dan dikaruniai seorang putra bernama Azam Adriansyah Sutisna ini resmi bercerai pada Agustus 2022 dan hak asuh anak jatuh kepada Natalie serta Sule diwajibkan memberi nafkah sebesar 25 juta per bulan. Perempuan yang hubungannya sempat dikabarkan renggang dengan keluarga Sule ini kini membaik terbukti dengan Putri Delina dan Sule yang menemui Azam serta Natalie yang memposting foto Sule dan Azam dan mengaku bahagia melihat Azam diajak main oleh ayahnya. Natalie yang memposting kedekatan Azam dengan ayah dan kakak-kakaknya di pernikahan Rizky Febian dan Mahalini Raharja walaupun ia tidak datang ini viral karena berkomentar sudah berhasil tapi disia-siakan di konten yang dibuat netizen mengenai pernikahannya dengan Sule. Mengapa Natalie Holscher tidak hadir di pernikahan Rizky Febian dan Mahalini? Dan benarkah ia makin rajin olahraga karena ingin mendapat pasangan baru? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Natalie. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik. Ini kemarin juga yang lagi rame lagi gitu ya, ada resepsi pernikahannya Rizky Febian dan Mahalini yang di Bali gitu ya. Ini kamu diundang nggak yang di Bali? Diundangnya yang di Jakarta. Oh, yang di Jakarta ya. Nah, ini viral salah satu speech-nya Sule di resepsinya Mahalini dan Iki di Bali. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Bersyukur kamu punya istri yang mahal gini. Mahal ya, ini mahal nih ya. Lini juga harus bersyukur yang selalu diberikan rezeki. Wih, masuk. Pokoknya kalian, ayah titip. Nggak apa-apa kalian kalau misalkan lupa sama ayah, nggak apa-apa. Yang penting kalian nggak lupa satu sama lain. Sehingga kalian akan terus dan tidak akan berpisah. Ayah yakin kalian tidak akan seperti ayah dan ayah tidak mau kalian seperti ayah. God bless you. Terima kasih. Wow. Coba kita lihat komentar netizen ya. Kita lihat komentar netizen tuh responnya seperti apa begini ramai. Betul, nggak ada orang tua yang mau anaknya ngalamin hal yang sama kayak orang tuanya. Berpisah, semoga sama Iki dan Lini. Berikutnya, kok saya mewek sih gitu. Yang berikutnya, kamu lupa sama ayah nggak apa-apa tapi jangan lupa satu sama lain. Orang tua sesungguhnya. Yang berikut, orang tua yang tulus. Yang berikutnya, apalagi komentarnya beda cerita kalau mertua gue. Berikutnya ada lagi. Iya, kamu sendiri kalau denger itu apa yang respon apa kamu denger itu tuh apa yang nempel atau yang berkesan banget? Selayaknya seorang ayah kepada anaknya Anak-anak. sih. Mm-mm. Iya. Terharu juga gak? Ya terharu pastilah. Mm-mm. Karena kan memang punya pengalaman juga dulu kan sempat ada di rumah itu juga, jadi terharu. Terharu. Kalau kamu sendiri sempat WhatsAppan juga gak sih sama Iki, sama Lini gitu? Sempat WhatsAppan Iki yang WhatsApp duluan, jadi dia bilang, Bun datang ya sama Azam gitu. Iya insya Allah, terus aku doain juga ya semoga akhirnya ya Iki pokoknya gitu. Gitu, oke. Nah ini kita lihat nih ada videonya yang kemudian juga rame gitu ya. Kenapa kok Natalie itu ya kan diundang juga ya sama Azam, tapi nggak turun, nggak ikutan turun gitu, hanya nganter anaknya aja. Ada videonya coba kita lihat berikut. Azam turun. Natalie hanya mengantarkan Azam sepertinya. Malam Iki ke Pinka, Eki sama ini. Mudah-mudahan dalam rumah tangga ketemunya yang baik, baik amin. Amin. Aduh pintar ya, lucu Iya, dia banget. lagi belajar ngikutin orang kan kalau lagi ngomong baik, amin. Amin. Enggak, kenapa sih kamu, apa pertimbangannya sampai kamu nggak ikutan turun gitu, cuma nganter Azam aja? Kebetulan kan kemarin itu memang lagi syuting juga kan, acara di sini juga lah. Itu lagi panas-panasan, terus habis itu sakit, diinfus juga gitu, jadi sakit. Kok mau kayak gitu ya? Masuk katanya. Sakit. Hah?
Sakit. Benar. Tapi Benar. kamu lihat bahwa ya itu akhirnya jadi pemberitaan orang juga. Kenapa sih nggak turun gitu? Nggak enak ya atau apa Enggak, gitu? itu nggak ada aku. Aku Hah? di rumah. Kamu di mobil nggak ada kamu? Nggak ada. Masa? Nggak ada. Kamu di rumah sama sekali nggak Di nganter? rumah aku istirahat. Istirahat. Kamu nggak kepikiran bahwa nanti kalau kamu nggak maksain diri datang gitu nanti jadi rame gitu nggak? Oh, kalau aku maksain diri yang ada aku tumbang. Gitu. Terus kamu bilang apa sama ngomong apa sama Azam gitu kan? Dia kan harus sendirian tanpa kamu gitu. Dia nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, paling cuma ngomong aja kan belum bisa ngerti kan Azam. Paling cuma kayak tatap eyes to Matanya. eyes kan. Azam baik-baik di sana ya, pokoknya jangan nangis ya, jangan nangis. Terus dia sama siapa jadi di sana itu? Dia temenin Sama siapa? suster. Sama suster. Kan ada video-videonya itu ya Iya. yang bikinnya. Itu siapa yang videoin itu? Susternya juga atau? Yang videoin ada kameramen aku juga. Oh, jadi ada dua yang dampingin Azam. Karena aku pengen lihat juga biar ada kenangannya juga kan. Nggak ada kenangan. Coba kita lihat sih komentar-komentar apa sih? Caption. Captionnya Natali yang mana? Ini. Bunda mungkin belum sempurna menjadi orang tua seutuhnya, tapi Bunda selalu mengajarkan apa itu arti kasih sayang bersama orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Bahagia selalu ya Azam, hidup rukun dan terus saling menyayangi gitu ya. Tadi kan ada videonya ya dia sama kakak-kakaknya gitu. Menurut kamu lihatnya gimana? Ya terharu lah kan, karena ini yang aku pengen, ini yang aku inginkan gitu. Dari selesai bercerai sampai berapa tahun Azam itu kan belum ketemu sama kakak-kakaknya gitu. Nah sekarang akhirnya ya udahlah ya udah akhirnya aku kasih lah Azam untuk ketemu sama kakak-kakaknya, karena itu memang yang aku mau. Di sini pun juga pernah aku sempat ngomong biar Azam ketemu sama kakak-kakaknya. Terus lihat juga di vlognya juga kayak terharu, semuanya pada happy, pada gembira, jadi akunya juga ikut terharu. Ya, bahwa Azam punya kakak-kakak dan tetap dekat gitu sama kakak-kakaknya itu harapan kamu. Sebelum-sebelumnya emang nggak pernah, misalnya kalau lagi sama Sule emang nggak temu kakak-kakaknya? Belum seramai ini, maksudnya belum komplit, iya. Paling Putri main ke rumah, nge-vlog gitu. Tapi kalau semuanya dalam jadi satu keluarga pakai seragam bareng gitu. Itu tuh yang bikin haru, apalagi ketemu AA Iki kan, karena dari kecil itu Azam itu memang lebih dekat sama Iki gitu. Terus juga Iki juga sempat ngomong kan waktu pas fitting baju di rumah, Iki bilang telepon ke ayahnya, ada Azam senang. Nah itu bikin terharu lagi di situ. Komentar, nah ini tapi komentar netizen menanggapinya macam-macam juga ya. Coba kita lihat netizen apa sih komentarnya. Salut sama Natali, dia tahu posisinya bukan lagi keluarga, makanya dia nggak datang, tapi tetap Azam harus datang. Gitu nggak? Ya karena kan mau nggak mau, kalau aku kan bekas istri, kalau anak tuh nggak ada bekasnya, jadi ya udah tetap. Yang penting Azam gitu ya. Yang penting rukun, akur. Gitu. Ya walaupun kamu lagi sakit, tapi Azam bisa datang. Azam tetap mewakili. Kamu usahakan Azam juga bisa datang ya. Yang berikutnya, saling rukun ya Azam, ayahmu dan saudara-saudaramu miliarder soalnya katanya. Amin. Yang berikutnya, moga-moga Kang Sule sama Bunda Azam rujuk, soalnya Bunda Azam paling cocok sama Kang Sule katanya gitu. Ini agak off ini ya gitu. Emang ada up? Nggak ada. Oke, yang berikutnya. Apa udah? Oh udah. Oke. Kafe ini pengen terus nih. Kan macam-macam ya komentarnya ya kan. Ya tapi ya kan dari kemarin itu kan salah satu yang menjadi sorotan itu adalah memang resepsi pernikahan, tamu-tamu yang datang gitu, situasi di sana dan lain sebagainya. Termasuk adalah sesudah hari-hari sesudah itu gitu ya, Kang Sule itu sempat posting. Nah tulisannya adalah seperti ini gitu ya. Nih tulisannya gini. Anda membenci saya, kemudian mengajak orang lain untuk membuat membenci saya. Apakah Anda sendiri tidak mampu menjatuhkan saya? Apakah Anda tidak mampu menjatuhkan saya seorang diri gitu kan? Ini videonya lagi sama Azam. Jadi orang mikir, apakah ini ditujukan kepada Natali? Apakah ditujukan kepada ibunya? Iya gitu. Kayaknya menurut aku enggak sih. Kalau aku sama Kang Sule tuh udah baik-baik aja sekarang. Udah kayak ya udah sekarang kita udah fokus ke anak aja. Kalau masa lalu kemarin kita udah saling memaafkan, aku juga udah memaafkan. Ya udah sekarang lihatnya ke Azam aja. Mungkin ini dari
Kang Sule-nya itu dari haters-hatersnya gitu. Karena kan hatersnya kan mungkin banyak banget yang komentar-komentarnya tuh rujuk kayak gitu. Sedangkan kan lagi ada pasangannya ya. Maksudnya dia mungkin hargain pasangannya. Gitu kali. Gitu. Tapi bukannya karena kan kamu juga sempat posting juga bahwa ya waktu Azam nginep di sana juga kan masih ngirim-ngirim foto update keadaan Azam gitu kan. Ini postingannya Natalia WhatsAppan sama Sule, coba kita lihat nih. Alhamdulillah senang banget hari ini Azam main sama ayah, happy ya nak, nanti ketemu sama kakak-kakak di sana. Ini di Bali ya, Azam di Bali juga? Oh enggak, ini sebelum nikah, jauh sebelum. Oh sebelum nikah, love you anakku, makasih juga ayah gitu. Ya ini chat aku ke bapaknya. Ini kamu posting ini untuk menunjukkan bahwa hubungan kamu dan Sule memang baik-baik aja? Iya memang baik-baik aja, jadi maksud aku biar netizen udahlah gitu loh. Nggak usah orang lagi. Kita udah baik-baik aja udah gitu. Udah saling memaafkan lah satu sama lain. Ini biasanya kalau kayak gini nih, misalnya kalau Azam lagi di kamu atau Azam lagi di Sule gitu, itu apakah memang udah kalian memang biasa ya tanpa diminta ngirim nih love Azam gitu, atau lihat Azam dong gitu baru dikirim fotonya? Baru kemarin sih aku pengen lihat Azam dong lagi ngapain. Takutnya kan cranky, takutnya kan nangis. Soalnya kan pas dijemput dibawa ke mobil itu nangis. Azamnya. Dijemput ke mana? Dijemput sama ayahnya ke rumahku. Oke. Nangis, makanya aku pengen tahu cranky enggak. Ternyata enggak. Alhamdulillah. Ya cuman gitu aja ya. Jadi hubungan sudah semakin membaik. Sudah membaik. Ya udah kita lihat anak aja sekarang. Ya, nah ini kan ya kalau kalian sudah hubungannya membaik, tetapi kan ya masing-masing karena sudah berpisah ya ada kemungkinan juga masing-masing akan melanjutkan kehidupannya juga gitu ya. Mungkin kamu nanti dengan pasangannya, Sule juga mungkin dengan pasangan yang baru. Ini yang kemarin kan sudah ada nih katanya yang lagi dekat yang seragamnya udah kembaran gitu, satu keluarga ya, yang dekat sama Kang Sule gitu. Nah ini kamu kalau melihat ini dan ya kalau misalnya gitu ya, misalnya menikah itu kan berarti ya Azam kalau lagi sama Kang Sule berarti kan akan ada ini yang akan bantuin jagain juga gitu. Kamu udah dikenalin belum? Oh belum. Atau Azam aja yang baru ketemu? Sebenarnya jauh sebelum dekat sama Akang itu kan memang dia itu pacarnya itu dia sempat live di TikTok kan. Aku pernah tuh kasih gift. Nah, pernah DM juga dia, makasih, salam kenal ya Teteh gitu-gitu. Iya, salam kenal juga. Jadi sebelum itu udah kontak kan, tapi belum ketemu tatap muka belum ya? Belum. Tapi harapan kamu gitu kalau bentuk komunikasinya besok ke depan ya dengan situasi yang berbeda lagi tuh kamu harapannya gimana sih? Harapannya ya saling jaga aja, titip Azam selayaknya ibu juga. Selayaknya ibu juga. Pengennya juga akan nantinya kalau misalnya serius gitu ngobrol juga nggak sama kamu? Ya pengennya ya akur-akur lah kita lah. Masa ya musuh-musuhan? Iya maksudnya harus ketemu dulu nggak? Mungkin supaya lebih akrab gitu. Ketemu langsung nih? Nggak perlu sih. Nggak perlu? Nggak perlu ketemu, ya udah dijalanin aja semua. Dijalanin aja. Oke, kalau yang berikut ini kita mau bisik-bisik tetangga ya. Kayak ini tetangga kamu yang tadi kita lagi rame nih ya kan. Kan kamu satu program pernah juga syuting bareng Soraya kan? Iya. Nah itu kan ada tuh kemarin yang di spill gitu kan, aduan-aduan netizen katanya dia tuh kalau lagi syuting begini. Kamu sendiri yang pengalaman memang pernah syuting bareng sama Soraya. Kamu lihat Soraya tuh sosoknya seperti apa sih yang lagi rame nih diperbincangkan? Aku sih nggak lihat yang lagi ramenya ya, maksudnya lihat dari pribadinya aja. Kalau pribadinya kalau kita di lokasi syuting ya baik-baik aja sih gitu orangnya. Ya udah karena sebelumnya juga satu manajemen bareng kan. Oh ini satu manajemen sama kamu? Dulu. Oh dulu? Dulu satu manajemen bareng. Oh oke, iya. Gitu, manajernya sama ya? Iya manajernya sama, jadi tahu. Maksudnya taunya ya kita dekat gitu. Cuma kalau permasalahan ini aku nggak ikut campurnya, semoga aja lah, doain aja yang terbaik. Tapi kamu kalau kamu disuruh menggambarkan 3 hal tentang Soraya Rashid gitu, selain baik ya, apa sih yang mungkin orang lain nggak tahu? Soraya itu sebenarnya kalau di mata kamu adalah yang kayak gini. Baik, humble. Humble. Terus? Ya apa ya? Nggak sombong. Nggak sombong. Udah cuma itu doang? Iya itu aja. Takut sih. Ya. Yang lain dong. Kenapa sih? Tapi kamu dengar berita itu dan ada tudingan diarahkan ke Soraya tuh gimana? Yang aku nggak tahu sih aslinya kayak gimana. Enggak, maksudnya kamu lihat beritanya aja gitu, dia dituduh ini gitu, kamu gimana gitu? Kaget atau
Takut menanggapi. Nggak tahu aslinya seperti apa, jadi ya udah urusan mereka urusan mereka. Oh, Udah. kamu nggak nanya ke dia? Nggak. Selain berikut ini kita bahas lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Unti.